Lah kita akan bicarakan antara zat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zat, yakin kita dengan penuh keyakinan itu adalah bukan sifat. Apa saja zat tidak akan pisah dengan sifat apa saja. Saya ulangi, zat tidak akan bisa pisah dengan sifat kapan saja, dan zat yakin kita itu bukan sifat apa saja. Artinya zat itu bagi dua. Adakala zat yang kadim yaitu Allah, adakala zat yang baru yaitu makhluk. Lalu setiap zat, baik zat kadim dan zat yang baru itu tidak akan lepas dengan sifat. Cuma garis perbedaannya, kalau zat yang kadim sifat itu juga kadim. Artinya kalau pada Allah itu istilah yang paling lumpang, Allah itu zatun mausufun bis sifat kamal. Itu paling lumpang bahasa. Yang dikatakan Allah itu satu zat yang mausufun bis sifat. Kalau tidak lengkap dengan sifat satu, dua dan seterusnya, bukan dia nama itu Allah. Sedangkan adalah alam, itu ada juga di istilah yattasifu. Setiap sifat itu membutuhkan, setiap zat itu membutuhkan kepada sifat. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala yang lebih layak kita katakan adalah Allah zatun mausufun bis sifat. Satu zat yang tidak akan lepas dengan sifat. Bukan ada istilah memerlukan kepada sifat. Seakan-akan pada Allah ada iftikar. Waham yang demikian kurang baik kalau ada pada Allah. Bahkan kalau langsung iftikar itu tidak boleh ada pada Allah. Jemaah yang terhormat, di dalam istilah hukum fikih, demikian pula yang kita pelajari dalam hukum-hukum di dalam kenyataan, dikatakan iya, sifat itu bukan zat, dan adalah sifat itu tidak bisa lepas dengan zat. Artinya kita ambil satu contoh sebagai lebih mudah kita pahami. Sesuatu benda yang baru, kalau manis itu bukan gula, tapi gula itu juga bukan manis. Kalau pedas itu bukan cabai, dan cabai itu bukan pedas. Tetapi kita tidak bisa pisah pedas dengan cabai. Kalau cabai, kalau pedas cabai, tidak bisa pisah manis dengan gula kalau manis yang ada pada gula. Artinya kalau kita ingin menggunakan gula saja tanpa pakai manis, tidak boleh. Menggunakan cabai saja tidak ikut sertakan pedas, tidak bisa. Tetapi yakin kita yang bawa pedas itu bukan cabai, gula itu bukan adalah yang menyangkut manis. Buktinya, kalau kita ingin kalau bisa pisah gula dengan manis, kalau kita bisa pisah antara cabai dengan adalah pedas, sungguh bisa beli pedas saja, enggak usah beli cabai. Sungguh bisa beli gula saja, enggak usah ikut manis. Tidak mungkin. Walidzalik, karena demikian itu dikatakan adalah sifat itu tidak akan bisa pisah dengan zat. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, sudah. Yang kedua, bagaimana kita memahami sifat? Sebelum kita memahami sifat yang ada pada satu zat, lebih rinci dulu kita pahami zat. Kalau zat belum kita pahami sepenuhnya, maka sifat enggak usah dulu memberi pengertian dengan pengertian seenak saja. Tetapi kalau satu sifat yang ada pada sesuatu zat, bagaimana pengertian sifat yang ada pada satu zat, kita harus betul-betul memahami bagaimana zat. Saya ulangi, ingin kita pahami yang bawa sifat pada satu benda, sebelum kita mengamami bagaimana sifat, pengertian sifat pada benda, betul-betul kita peduli dulu dan ketahui bagaimana benda. Umpama mameh yang na hidup bak saka,
mameh yang naik dua bak warna hijau, mameh yang naik dua bak rupa urang. Adaขึ้นกับท่านmameh rupa urang, ada takขึ้นกับท่านmameh saka, ada takขึ้นกับท่านmameh hijab. Baik makna mameh sama nak. Makna mameh bak saka nyoban. Ante mameh bak saka nyampai mana dia perah mameh bak hijab nyo lagi nyangkon nak. Dah elok mo pun mameh. Ada takขึ้น taritan banyaknya mameh jika lagi mameh bak saka nak. Menyo mameh bak anda miat sabai yang mana mameh bak saka haja ke bah anda miat baju hitam nak. Yang tu lebih mumpung ngakai dah. Kalau demikian sebelum kita memaklumi bagaimana mameh yang manis pada anak-anak, periksa dulu siapa itu anak. Apa itu anak? Bagaimana manis yang ada pada gula, periksa dulu apa itu gula. Kalau demikian sifat yang ada pada Allah, apakah dia duduk, apakah dia tidur, apakah dia, jangan seenak saja memberi makna sifat itu. Periksa dulu siapa Allah. Yuh galam tenek buat kiban makna sifat Tuhan. Wama Allahu Akbar. Allah itu besar. Besar itu kita maklum. Kalau tiang ini besar, pemahaman begini. Kenapa? Karena kita maklum tiang, maka besar pada tiang begini. Yo barangnya kuihnya raya, artinya mupom bakri, bahan jih kan on tepu 1 kilo tepu nak. Kalau bahan kuih 1 kilo, maka jadilah kuih ini besar. Besar yang ada pada kuih, kenapa besar begini? Maknanya enggak muat kita taruh di piring biasa, justru karena bahannya bukan 1 on, tapi 1 kilo. Kalau demikian, ukuran besar pada kuih itu kembali kepada ukuran besar pada adalah jadi benda. Balik. Allah itu akbar, Allahu Akbar. Allah itu besar. Bagaimana pemahaman besar pada Allah? Berhalat lah alam Tuhan kedua kerana rakyat ada ke? Atau memang Allah Ta'ala ubino tumpuk ke? Atau Allah Ta'ala laginya model? Kalau memang belum mengetahui apa bagaimana zat Allah, jangan dulu menganalisa begini makna besar pada Tuhan. Kenapa? Karena adalah tidak akan ada makna yang sama, pengertian yang sama antara zat dengan sifat. Sehingga dalam tauhid yang diajari kita oleh guru-guru kita, esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada pekerjaan. Itu sudah maklum kita diajari. Kalau demikian sifat Allah itu bagi dua. Ada sifat yang terkait dengan zat, dan ada pula diistilah sifat af'al, sifat fi'il. Sifat yang diikat untuk menyatakan bagaimana zat, sifat zat. Allah esa, itu sifat zat. Allah kuat, itu sifat zat. Allah pandai, itu sifat zat. Lalu Allah menjadikan, ini sudah sifat fi'il. Lain sifat yang menunjukkan bagaimana kira-kira untuk bisa kita pisahkan Allah dengan alam, bagaimana sifat untuk kerja Allah supaya beda kerjanya Allah dengan kerjanya makhluk. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian kuncinya makna dalam tauhid yang diajari kita, kembali dulu menganalisa zat. Sehingga adalah dalam kitab itu ahad, esa di dalam zat, esa dalam sifat, esa dalam perbuatan. Jemaah yang terhormat, nah kembali kita menganalisa zat Allah Subhanahu wa taala. Kita periksa dulu, zat Allah itu satu zat yang wajib wujud, dia wajib ada. Kalau dia wajib ada, kalimat wajiblah yang menentukan pemahaman yang lebih lincin. Kalimat wajib inilah yang perlu kita camkan bagaimana. Kalau kalimat wajib kita hilangkan, sungguh tidak akan tepat. Kalimat dihilangkan, Allah itu zat yang wajib wujud. Kalau demikian, sesuatu yang ada itu ada dua. Yang pertama, dia boleh ada, boleh tidak ada. Dan yang kedua, dia itu mesti ada. Di mana garis perbedaan jidna jidhana atau wajibna jidna jidhana. Kalau pada Allah tidak boleh ada, tidak boleh tidak ada, tetapi pada Allah wajib ada. Apa itu wajib? Wajib yang mengikat dengan masalahnya apa? Wajib itu yang terkait bicara Allah wajib wujud, ini sudah bicara akidah, bukan bicara syariat. Kalau sudah bicara syariat dan sudah bicara kira-kira akidah, kita memberi mana wajib menurut akidah, enggak boleh wajib menurut syariat. Allah wajib wujudnya, wajib ini apa maknanya? Ini menurut akidah, enggak boleh mana syariat. Bedakah mana wajib syariat dengan akidah? Sungguh beda. Wajib yang menyangkut dengan syariat, salat itu wajib, zakat itu wajib. Maknanya apa?
Allah itu wajib ada. Maknanya apa? Beda. Kalau belum kita menganalisa makna ini beda, jangan dulu memberi makna takut-takut kita memang terjebak kepada salah. Makna wajib yang terkait dengan syariat itu adalah diberi pahala kita kerja dan kita diberi dosa meninggalkan. Itu makna wajib. Yajibus salah. Salat itu wajib. Artinya kalau kita kerja dapat pahala, tidak kerja dapat dosa. Itu makna wajib. Allah itu wajib wujud. Bukan kira-kira takui na Tuhan membuat pahala. Yang tahu sagawanya lain, yang wajib syar'i kehin. Tetapi mana Allah wajib wujud itu adalah pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Yang ada satu saja sifat Tuhan ada. Kalau demikian Allah itu ada satu hanya sifat ada. Sifat tidak ada pada Tuhan. Sedangkan kita ini adalah bukan wajib wujud. Ada dua sifat. Ada sifat ada yang duduk hari ini. Ada sifat tidak ada yang belum lahir hari ini. Ada sifat ada yang duduk hari ini. Ada sifat tidak ada besok lusa kita kembali kepada Allah. Jadi pada kita ini enggak mesti satu saja sifat ada. Kalau demikian perbedaan ada Allah dengan ada alam di mana? Kuncinya ada Allah itu. Kenapa Allah ada? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Kenapa alam ini ada? Karena alam ini tidak ada lagi sifat tidak ada. Sudah selesai persoalan, sudah beda. Mustikah kita maklum di sini? Mesti, karena wajib kita bedakan Allah dengan alam. Bukan wajib kita bedakan ini alam, ini Allah. Bukan sekadar itu. Bagaimana juga kita bedakan Allah ini ada, bagaimana ada? Alam ini ada, bagaimana ada sampai situ? Bukan makna ke nyo berkerina, nyo alam, nyo Tuhan aku. Kah beda? Belum. Tetapi Allah, kenapa kami berani mengatakan ini alam? Karena dia ada tetapi sudah hilang tidak ada. Kenapa kami mengaku ini Allah ada? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Sepele saja cara pengertiannya. Kalau demikian, pada Allah hanya sifat yang ada pada Tuhan ada. Sifat tidak ada pada Tuhan. Artinya wujud ada, mustahil tidak ada. Ini dah. Buat Tuhan yang na sabar segai putra na hana. Buat Tuhan sapu segai na putra yang na tiga lapeh hana. Buat Tuhan putra yang na carang bodoh hana. Wa Allah yang na tirabum bilion-bilion hana. Sudah selesai. Jadi perbedaan apa yang ada pada Allah itu dengan apa yang ada pada manusia, kesimpulan apa yang ada pada Allah Ta'ala itu karena memang itu yang ada, lain hana. Kalau demikian kita mau gambarkan bagaimana lemah pada Allah. Allah buat gambar. Kiban lepe buat Tuhan, kiban dua buat Tuhan, kiban kle buat Tuhan, kiban bodoh buat Tuhan. Sama dengan menyok kata peduk lapeh buat Tuhan kan Tuhan nan ni niku. Lagi kata peduk kira-kira itam bak gapu niku. Yeut tapi kan nan li gapu kan nan pula niku. Jadi menyok kata peduk mameh bak capli nyan kan capli niku saka. Bukti tertajuk boh jamaya dan boh memplam niku tertajuk. Nyo mameh tak madajuk. Nyo kan boh memplam nya boleh meng ke ni niku. Atau tertajuk boleh meng nyo kan boleh meng boh memplam niku. Oleh karena yang demikian, sifat yang kita sifatkan pada Allah tidak boleh sifat pada yang na pada manusia. Kesimpulan, manusia punya dua sifat. Ada sifat ada sifat tidak ada. Kan mana batuhan hana dua, hana nengnya hana laga, kanya hana nengku. Batuhan hana neng sama dengan batuhan hanjit nana neng. Batuhan sirau, batuhan hanjit nana dua. Itu boleh-boleh nengku. Kalau demikian apa yang ada pada Allah Ta'ala itu adalah ada karena tidak ada lawan. Apa yang ada pada alam ada karena tidak ada lagi lawan. Satu. Kenapa Allah itu ada? Karena pada Allah tidak akan ketemu dengan lawan. Kenapa alam masih ada sementara belum menunggu datang ketemu dengan lawan? Ampun kau. Pakai kita orang nyona karena hana lihana. Pakan sampai orang nyona dalam teruhana niku kaman niku. Kenapa demikian? Karena pada kita ada dua, ada tidak ada. Kalau tidak ada sudah hilang, tinggallah ada. Kalau ada belum datang tidak ada, tetap kita pada posisi ada. Tapi Allah tidak, hari ini ada, kemarin ada. Hari ini ada, besok ada. Hari ini ada, kemudian ke belakang ada. Hari ini ada, ke depan ada. Kenapa? Karena pada Tuhan tidak ada, sifat tidak ada. Mana orangnya wajarang Tuhan, pajan tak pereh bangai Tuhan, anak pun pereh nak. Kenapa? Karena sifat bodoh tidak ada pada Allah. Hari ini Allah Ta'ala itu adalah ada. Kapan datang tidak ada, enggak usah nunggu. Kenapa? Karena sifat yang kita tunggu tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kalau demikian, ulang. Termasuk kira-kira kita sebagai kembali kepada hukum fiqah. Allah menyatakan manusia yang mukmin dan manusia yang muslim dia ditempatkan dalam syurga. Ya ayyuhalladzina amanu, ini mukmin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna, kata Allah. Kembali kita ulang. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya beri pengertian dan saya mohon kepada kamu hambaku ya. La tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati dulu seakan diserah mati pada kita. Artinya Allah memohon kita jangan diambil nyawa dulu illa wa antum muslimun. Lain mukminun, lain muslimun. Tidak ada dalam ayat Quran ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum mu'minun. Hananku illa wa antum muslimun. Di mana garis bedanya nangko? Iman inilah percaya, yang kita bicara ini iman. Ada Allah, tidak ada lawan, tidak ada, ada salat, ada zakat, ada puasa. Sudah, kita ini mukmin. Tetapi mana muslim, Islam kita maklum, iman itu adalah yakin bil qalb, tasdik bil qalb. Sedangkan Islam itu amal bil jawarih, melaksanakan pekerjaan di dalam kenyataan anggota lahir. Kalau demikian orang yang mengaku puasa namanya mukmin. Orang yang tidak mengaku puasa namanya juga orang mukmin, tetapi bukan muslim. Orang yang mengaku salat wajib dia itu mukmin, tetapi orang mengaku Allah itu mukmin tapi tidak mengerjakan dia pekerjaan yang disuruh Tuhan, dia bukan muslim tapi dia mukmin. Padahal Quran bicara wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu kamu mati ya. Kalau kamu mati sebelum muslimun, apa risiko kamu mukmin saja yang ada. Muslim mana? Asal kena mukmin kan kata mong dalam syurga. Nyo tapi kan demong pun. Sehingga manusia itu dibagi dua. Nah, mukmin muti' dan mukmin yang asli. Yang masuk syurga tiba-tiba majanan, enggak usah ada pemeriksaan dimanapun, yaitu innalladzina amanu wa amilus salihat. Itu Quran. Innalladzina amanu, sesudah kita ngakui sembahyang wajib, wa amilus salihat, terus kita laksanakan. Innalladzina amanu wa amilus salihat, kita akui puasa wajib, terus Ramadan kita puasa. Innalladzina amanu wa amilus salihat, kita akui kita yang mampu haji wajib, terus kerja. Innalladzina amanu, kita akui kita kena fitrah pada hujung Ramadan, terus bayar. Kalau begini sifat innalladzina amanu wa amilus salihat, baru kata Allah falahum jannatun, silakan masuk, itu syurga kamu. Lalu ayat berikutnya innalladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Manusia yang tidak beriman, dia enggak mau iman. Kemudian wakadzdzabu biayatina, sembahyang diakui wajib tapi naik kerja aja. Zakat mengakui wajib tapi hanabuh niku. Ulaika sabunar, masuk neraka. Di mana garis perbedaan? Masuk neraka kafir itu adalah muabbad. Sedangkan masuk neraka mukmin yang asli itu muakkad. Artinya orang yang tidak punya iman, tidak akui ada Allah, atau mengakui Allah itu adalah dua, atau mengakui hukum Allah enggak benar, atau mengakui Nabi Muhammad itu enggak pasti, atau mengakui itu azab kubur, azab neraka itu tidak ada, cuma alat-alat penakut-penakut orang saja. Nyo menyuruh pada tingkat nyo purung, nyo kafir niku. Na Allah hana kafir. Na Allah na dua ge kafir. Na Tuhan na azab akhirat, na azab kubur hana niku. Cuma betul-betul urang nyo pih kafir niku. Karena adalah dah kau urang hangga ku rukun iman niku. Maka dengan karenanya demikian mereka ini yang mundurnya masuk neraka. Padik na masuk muabbad, hana ruang-ruang niku itu muabbad. Sedangkan mukmin yang asli, mukmin Tuhan Nabi betul, orang akhirat azab kubur dumpuna, makanya hana bubut. Hanya kebahagiaan aku buat tapi aku akui yang salah. Ini mukminun asli, dia mukmin tapi masjid. Oh meninggal ke semana, ke sembahyang, ke pegapan, ke dumpu, ke semayu. Gonya mukmin masjid. Padit ukuran duk nan tinggal salah dengan Tuhan hukum 10 tahun, masuk neraka dulu. Ada 10 tahun dia berbit dari Tuhan, maka keun tek tetuh rinyau dalam neraka, muakkad, punya waktu, tidak punya abad selalu. Kalau demikian yang kata Quran ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ini masuk syurga majanan pre niku. Pre niku. Artinya hei wa la tamutunna illa wa antum muslimun, begitu nafas pisah kita dalam posisi taat dalam keyakinan dan taat di dalam pengakuan. Kan makna mesti meninggal waktu tengah sembahyang.
Katanya orang sembahyang tak akui dan katanya orang sembahyang. Ini sudah mukmin mutinya. Kita mengakui salat itu, puasa itu ada, kita lakukan puasa, mukmin mutinya. Kita mengakui ini tidak boleh, kita jauhi, ini mukmin mutinya. Begitu pisah roh dengan jasad, udkhulul jannah. Kenapa? Karena ini sudah kembali kepada posisi semula. Mukmin yang mutinya itu sudah posisi semula. Apa posisi semula? Dia menjadi abdun. Ulangan sebagai penjelasan yang sudah lalu, karena kita ini adalah Allah Ta'ala memanggil dengan 3 cara pada kita. Dipanggil dengan kalimat ya ayuhan nas, dipanggil dengan kalimat ya ayuhan nasu, dengan ya ayuhal ladina amanu, dan dipanggil dengan manusia yaitu ya ibadi. Sekarang kita masih dalam posisi panggilan dengan cara yang kedua. Begitu lahir di permukaan dipanggil ya ayuhan nas, kamu manusia, wa'budu rabbakum, aku ya saya Tuhan kamu dan kamu hambaku. Sudah kita akui, baru dipanggil kali yang kedua ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu bulan-bulan itu. Seakan kita ini masih dalam posisi panggilan kedua. Mudah-mudahan yang kita harapkan panggilan pertama kita akui sebagai hamba kita, sebagai hamba Allah, dan kita akui apa yang disampaikan oleh Allah menjadi kita hambanya mukmin. Harapan di ujung Ramadan dan sesudahnya kita akan dipanggil dengan panggilan yang ketiga, yaitu ya ibadiyah, ya ibadi, kamu hambaku, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, silakan masuk kamu roh yang keluar dari jasad dalam hambaku ini. Ini sama dengan kita sekarang masih dalam posisi hamba kejadian. Tapi kita harapkan dengan taat itu bukan menjadi hamba dalam kejadian, dengan taat itu menjadi hamba dalam pengakuan. Kita dalam hamba kejadian, samayang hana samayang, miman hana miman, hamba Tuhan. Takui hamba Tuhan. Tetapi kita cari sekarang bukan mencari untuk hamba, tak usah cari. Tetapi yang kita cari diakui sebagai hamba. Kalau demikian masuk syurga itu bukan atas nama semata-mata dia hamba, tapi masuk syurga itu atas diakui sebagai hamba. Kapan Allah mengakui hamba? Kalau sudah bilang kita ini sebagai hambanya, kemudian dia turunkan perintah, kita laksanakan, maka pada akhirnya dia mengakui, saya hambamu ya Allah. Kenapa saya hambamu? Apa yang kamu perintah kami laksanakan, apa yang kamu larang kami berhenti di situ. Oleh karena itu maka sah Allah menyatakan ini hambaku. Kalau sudah hambaku, kenapa hambaku? Terikat kita tauhid dengan syarak, dengan furu', dengan fiqah, yaitu kita telah dikatakan orang yang melakukan taat, orang yang kira-kira buat gayuan. Sungguh kita tidak ada menjadikan taat, tidak ada menjadikan ibadat, tapi yang menjadikan itu Allah Ta'ala. Ini sudah terikat dengan fiqah dan sudah terikat dengan tauhid. Yang menjadikan itu Allah. Namun terulang, yang pejut Tuhan. Nah hukum bak barang kebejit Tuhan hana. Allah ni pegat kira-kira binatangnya pun jamak nak pegat hukum hanta pu api. Allah ni pegat pijit hukum hanta pu api. Allah ni pegat tidam hukum hanta pu api. Allah ni pegat urang hukum hanta pu api. Kemudian dah ni pegat urang le Tuhan ni betul hukum teman. Faham dah betul hukum. Kah kalau pegat ke Tuhan. Nyo be kajak-jak kena apa? Nya hukum. Nyo tak buat apa? Hanya tinggallah amar dan nahi. Amar dan nahi itu adalah hukum yang diturunkan sesudah dijadikan orang. Kalau kepegat ya ayyuhalladzina amanu, kalau kepegat kena ittaqu, ini sudah turun. Kalau demikian hukum yang betul di Tuhan, niyu sembahyang, niyu puasa, niyu zakat, niyu di Tuhan, ini hukum yang betul. Yang pejit hukum Allah Ta'ala, tetapi hukum tidak akan kena pada menjadikan, tetapi hukum kena pada apa yang terjadi. Tuhan pejit katanya kurun sembahyang, nama orangnya dalam masjid katanya duduk. Nyo some soja, somba, so perangkat kena Allah. Kibat mana hana dia tak buat motor Tuhan, tapi hana nabi halangan. Hana nabi sakit, hana nabi hana nabi pulain, nabi terus saja. Inilah Allah yang angkat. Tetapi sesudah sampai kita di masjid, di sini adalah yang jadi bawa kita ke masjid Allah. Tapi nampak jadi nangku. Deh jeut pakri. Ni cak oleh Tuhan dalam tengah ni peduk dalam masjid atau deh jeut dengan saja bah lonjak masjid. Deh jeut bah lonjak. Deh jeut bah kedeh lonjak.
deh jeut bah lumpuh buat, deh jeut bah kira-kira pula sama dengan nampak jadi adalah dengan makhluk, nampak jadi bukan jadi. Kaya tidak orang Tuhan beri, tapi deh kaya, deh jeut kaya naku ngan wap mekat. Carang tidak orang ngan Tuhan beri, deh jeut carang ngan wap ngemurnawa batikulah. Raya tidak orang Tuhan beri, deh jeut raya ngai tem pilih le syarat. Nyonan deh raya kan bak Tuhan, deh raya bak orang. Apabila deh raya ngan orang, maka lemah raya rayanya pikan bak Tuhan deh naku. Karena deh jeut raya ngan orang, deh jeut raya ngan orang, maka jadilah raya bak orang. Karena kanyan kadeh raya ngan wak mekat, merilah yang kaya dua motor baru kon Tuhan orang naku. Berhubung yang deh bak orang tadanya yang orang kaya Tuhan bi pu kaya kerau Tuhan bi niku. Tadanya yang jauh yang thuk motor yang dua motor baru Tuhan bi pu berau ke Tuhan beri. Tadanya yang dua la motor sawa orang bi pu orang nerima pemberian niku. Punya tak yang dua la motor jangan sawa orang beri niku. Paya tak yang la motor ba jangan sawa Tuhan niku. Patih lah kai tu jali urung pengon niku. Sawa yang dua la motor tungku pulen niku. Yang dengku boleh yang duk lama motor yang pakan karena Allah yang bi penyebab dia bi dengan kaya kemudian dia kaya abang orang ke kentik secara akai sawa yang duk lama motor orang yang lain ke bi pala ke orang anak jauh pala ke Tuhan pujit buat bro Tuhan aku tapi baik Tuhan dua buat sabah bro sabah nak pujit buat Tuhan karena menyebut mupak dengan syariat ke ken bro menyebut mupak bau masjid ke ken god. Kemudian deh gadah barang gop Tuhan yang pejit gadah tapi deh jeut gadah ngan wap katanya cok barang yang gadah itu mun bajar katanya maka ante terus bak kriminal bak polisi jidrap urang cok ana jidrap urang pejit cok naku kan Tuhan jidrap di polisi jidrap bajar sepom tebak barang naku kata yang sawa cu Tuhan atau sawa cu reung menyana urang keun sawa cok Tuhan ana sehat naku. Beginilah hukum kilakumnasi antara syariat dengan hakikat. Mudah-mudahan dengan jalan demikian pemahaman ala kadar kita akidah tidak boleh kita pisahkan zat dengan sifat tetapi sifat bukan zat dan dengan sifat kembali penyamanan Tuhan fakri menawa termasuk yang terakhir Allah Ta'ala nah benda nah setiap benda yang nah hana mungkin hana merumpuk hana mungkin hana mendempat hana mungkin hana potongan weh lah oleh sepanjang umur dunia manusia mukmin ngakui Allah itu ada tapi enggak pernah ketemu satu hari pun enggak pernah ketemu dan tidak benar kira-kira bagaimana modelnya. Baik dia fikir Tuhan na kiban model niku. Baik dia fikir Tuhan na pak tempat niku. Nyohai tak boleh macam mana niku. Kenapa? Karena zat Allah Taala itu zat yang tidak ada model. Kenapa enggak ada model, enggak ada bahan? Kenapa enggak ada model, enggak ada yang menjadikan? Minan Tuhan na model hana, pejir hana model hana bahan. Na tempat bedan na Tuhan na tempat hana pergi hana tempat karena hana bahan supaya lebih dekat Allah itu ada dunia tiga ngana Tuhan pun dah orang pejit dudawan ku yo kalau pejitnya putranan ku yo kalau pejitnya ku Tuhan ku langit kalau na bumi kalau na luar kalau na dalam kalau na Tuhan katanya orang tiga nyai pui ulai nyai bawa dia nyampai luai dalam ni ko ilangnya ibu mon ko kiau ko dan nak kelang kalau berat nak ke bumi kalau na dan nak keluar kalau na dan nak ke dalam kalau na terus jadi dah ke hana Tuhan kan baru ko nyai menyok hana Tuhan ka bebon hana lain ko tapi pak hana ko depan ko kiban hana untuk awak ko kiban cat pai du hana empat menyawar tanyan hana empat orang nyawa ke nyanci ni ko baik kalau nak pegat dunia di Tuhan hana tempat dia pegat dunia kaki aduk lengan ni ko boleh reun ni ko jangan gitu memang sepintas saja seakan sama dengan manusia masih lajangan dia bujangan dia dalam jalan tu motor kan ada waktu lihat dia kawin kap pegat rumah beton teman sama ngau orang ni ko jadi supaya lebih ringan kenapa Allah enggak ngambil tempat kenapa Allah apa juga ya Allah telah bicara dia di langit dia monci dan kau Tuhan kagak pegah long di langit puang kebatik katanya yang dawat dan kele Tuhan long di langit amin tu mampis sama na menutui Tuhan yang tutu Allah kadim bawa katanya kana langit kalau menunggu menyo kalau langit pergi wa ke langit nyan tebo mana ko nyan bawa amin tu mampis sama nyan dah langit ko
Hana orangnya apakah mencari kenan engkau? Inilah analisa yang agak licin macam dengan tauhid. Apa juga mana lengit sebelum kalam lafzi dalam Quran pun mana sama. Ni orangnya yang kena mana engkau? Berhubung karena demikian ini salah satu supaya alat bersih pemahaman keyakinan. Jangankan pasti ragu pada Allah barang yang tentangnya kan tidak boleh. Ba Allah boleh pasti nak lain yang sama. Sang sama Allah dengan alam tidak boleh. Syok ba Allah sang lagi nyawa, sang hinawa, sang manawa. Nyawa hana gidin li agama. Pakri yang didin kita yakini Allah Taala itu ada dan kita yakini Allah Taala itu tidak pernah sama dengan makhluk. Kalau demikian, kalau Allah itu Allah Taala itu ada, kenapa kalau kita lihat nanti tidak boleh nampak Tuhan nan tidak pakan handih pakan hana potongan sabozanya hana potongan tidak kiban potongan nengko aneh nengko Tuhan zatnya hana potongan tidak bumu potongan nyo sulit nengko Allah zatnya hana tempat nanti tidak fikir mau tempat inilah dana sulit yang betul bakri Tuhan na tempat hana pat hana lu tempat habis nengko Tuhan na tempat hana jino apa ide nyo sulit nengko barang hana ada pegah hana yang betul bakri Tuhan na tempat hana jino apa ada tempat je habis begitu aja nak. Mudah-mudahan dengan demikian cara meyakini insyaallah tauhid kita tidak dipersoalkan, tauhid kita tidak memang diragukan. Yang kita harap inilah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin sesuai dengan kebiasaan 15 menit sebelumnya kita akhiri karena mungkin ada soal sesinya kedua nak jawab. Terima kasih.